Ikhwatal iman, azza Allah wa iyyakum, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2699. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafsa an mu'min kurbatan min kurbid dunya, nafsallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia meringankan beban dari seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan bebannya di hari akhirat kelak. Di mana pada saat itu manusia dalam keadaan kesulitan, penuh dengan kesengsaraan, maka Allah akan meringankan beban mereka, yaitu bagi mereka yang meringankan beban dari saudara-saudaranya yang mukmin di dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Man yassara 'ala mu'sir, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang dia memudahkan dari orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu hendaklah kita selalu memudahkan urusan orang lain yang mereka tertimpa kesulitan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman tersebarnya wabah penyakit, banyak di antara manusia yang terkena penyakit, maka ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Ketika ada masyarakat yang mereka terkena penyakit, lalu ditangani oleh para dokter, para perawat, maka sungguh apa yang dilakukan oleh dokter dan perawat ini adalah cara untuk memudahkan urusan orang lain yang tertimpa kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan para dokter dan juga para perawat ini di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga ketika ada para perawat dan juga dokter yang mereka terkena penyakit, lalu qadarullah mereka meninggal dunia, maka wajib bagi kita untuk memudahkan urusan mereka, yaitu agar mereka dikuburkan dengan tenang. Bukan malah kita melarang mereka untuk dikuburkan karena takut kita tertular penyakit. Sungguh apa yang dilakukan ini bukanlah untuk meringankan beban orang lain, melainkan ini membuat orang lain menjadi sulit. Maka barang siapa yang dia menyulitkan orang lain, maka dia akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang dia menutup aib dari saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita takut aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk menutup aib dari saudara-saudara kita yang muslim. Dengan kita menutup aib dari saudara-saudara kita yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut senantiasa menolong saudara-saudaranya. Maka dari itu, kalau kita hendak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringankanlah orang lain. Kalau kita hendak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, maka mudahkanlah segala urusan orang lain. Jika kita hendak ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menutup aib dari saudara-saudara kita. Dan jika kita hendak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menolong daripada saudara-saudara kita. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita semua dan Allah Subhanahu wa taala akan berkahi segala kehidupan kita. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.